Dengan kita Pak John Parwes. Selanjutnya kita undang juga. Ya, silakan Pak. Ini dia ada. Waduh, itu ya jadi pas pertama kali sebelum reading sebenarnya nggak sengaja ketemu gitu di salah satu tempat gitu, dan kebetulan ketemunya sama Bang Cikonya gitu. Jadi sebenarnya kayak lucu-lucuan aja sih, kayak dia kayak aku bilang kayak Bang izin ya ntar main sama Putri. Oh iya kayak gitu sebenarnya buat seru-seruan aja sih. Tapi awalnya sempet canggung nggak sih? Kalau canggung sih mungkin pas awal-awal banget sih, pas misalnya mulai reading virtual gitu, karena emang belum pernah ketemu sama Putrinya langsung kebetulan sebelum itu. Tapi pas pertama kali ketemu di Jakarta, pas proses reading pertama, workshop pertama kali langsung ketemu, untungnya nggak ada kecanggungan itu sih, karena menurut aku Putri adalah salah satu partner yang luar biasa dan emang sangat berdedikasi juga terhadap peran dan karakternya, dan itu membuat aku jadi semakin termotivasi untuk bisa lebih baik. Tapi kalau dengan pasangan enggak sendiri ada masalah? Satu pertanyaan lagi ya? Nggak ada sih, aman. Namanya juga kerja. Resolusi di tahun depan seperti apa nih? Udah ada pencapaian apa sih yang belum? Yang menurut aku yang paling penting kesehatan sih, bukan cuma untuk diri aku sendiri, juga untuk keluarga, orang terdekat, dan kita semua gitu. Karena menurut aku 2022 ini adalah salah satu momen penuh harapan sih untuk kita bisa memulai kembali apa yang mungkin tertinggal atau tertunda selama 2020 dan 2021 kemarin gitu. Jadi menurut aku pasti orang punya banyak banget sih harapan baru di tahun depan, dan semoga harapan-harapan itu juga bisa mulai bisa dicicil dari hal-hal kecil gitu. Untuk aku pribadi kesehatan sih yang paling utama. Apa yang tertunda dari penyesalan yang dari 2021 apa? Hah? Ini yang belum lu capai apa? Penyesalan. Yang paling mungkin dari Angga sendiri. Penyesalan mungkin karena pandemi jadi jarang ketemu keluarga gitu, kesempatan untuk bisa bertemu dan bisa apa ya, lebih dekat tanpa sekat itu kan masih agak sulit gitu, apalagi sama mungkin teman-teman dan lingkungan sekitar gitu. Jadi semoga aja di tahun depan pandemi bisa cepat teratasi, dan semoga kita bisa kumpul lagi kembali seperti sedia kala, bisa berkomunikasi tanpa harus takut akan apa. Ya, pencapaian yang Terima kasih teman-teman. Jadi kayak bingung mau milih yang mana. Tapi mana deh yang paling berat? Yang cukup paling banyak menguras tenaga dan emosi mungkin ada di bagian meja makan. Meja makan di akhir itu yang ya. bareng Asia dan Nenek. Oke, siap. Terima kasih Angga. Mbak Gina mungkin silakan dijawab pertanyaannya. Orang gitu, termasuk aku pribadi, dan aku selalu jatuh cinta sama setiap kata-kata yang tertulis di dalam naskahnya Kak Gina. Begitupun di film terbaru ini, di Cinta Pertama Kedua dan Ketiga. Pas pertama baca skenarionya pastinya sangat luar biasa sih, karena untuk aku pribadi jarang banget sebenarnya menemukan topik-topik ini di film-film Indonesia kebanyakan gitu, karena sebenarnya topiknya dekat banget sama kita, mungkin relate banget sama hampir setiap orang di Indonesia, tapi entah kenapa jarang banget buat mau dibahas gitu. Dan ini jadi sekaligus pengingat buat aku sendiri juga sih, untuk bisa lebih aware sama mungkin orang-orang di sekitar, sama keluarga terdekat gitu. Karena sebelum pandemi mungkin kita sibuk banget sama dunia kita sendiri gitu, apalagi mungkin aku yang masih muda pengen ngejar karir dan lain-lain gitu, atau mungkin explore diri dan ketemu sama teman-teman lain, dan terkadang jadi lupa sama waktu dan lupa akan keluarga gitu yang ada di tempat terdekat kita seharusnya gitu. Dan film ini benar-benar mengingatkan aku sih untuk bisa lebih dekat lagi sama keluarga, untuk bisa selalu
mementingkan keluarga menjadi prioritas nomor satu gitu, karena Yes. menurut aku ini film yang penting untuk jadi pengingat diri kita juga, sekaligus refreshing diri. Semoga nanti di tahun depan ada banyak lah hal-hal baru yang mungkin dimasukkan ke dalam pikiran kita untuk membuat pikiran kita jadi semakin jernih untuk menghadapi tahun 2022. Yes, terima kasih Angga Yunada. Jawaban Jadi pengalamannya udah luar biasa banget gitu. Jadi banyak banget mendapatkan hal-hal baru gitu. Jadi bersyukur banget sih bisa berada di sini, belajar banyak hal tentang hidup dan memaknai kehidupan itu sendiri gitu. Dan belajar dance juga salah satu hal yang paling menakutkan buat aku selain pandemi ini. Karena di awal banget pas kita mulai untuk workshop, terus ada reading itu, kita semua awalnya selama 3 bulan awal di bulan Maret 2020 itu kita mulai proses reading secara virtual, dan itu benar-benar pertama kali ngerasain gimana rasanya reading nggak ketemu langsung sama orang gitu. Karena kan biasanya kalau reading atau workshop atau latihan dialog atau lainnya itu biasanya langsung ketemu sama pemain, sama director. Tiba-tiba di saat pandemi ini kita harus benar-benar bisa beradaptasi dengan hal yang baru, yaitu reading online gitu. Jadi kita cuma ngelihat layar doang, dan awalnya cukup kesulitan untuk aku, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, karena emang menurut aku cukup membantu banyak sih proses reading, apalagi yang panjang hampir 2 bulan lebih mungkin ya kita menjalani reading dan membedah naskahnya gitu sebelum kita ada proses reading ketemu langsung juga selama 1 bulan. Jadi benar-benar salah satu proses yang panjang, dan ini salah satu pengalaman paling menarik aku selama pandemi gitu. Jadi sangat-sangat belajar banyak dari film ini. Siap.